Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahumullah adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang menggabungkan syariat dan sufisme. Beliau bernama asli Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Salih Musa bin Janki Dausat bin Abdullah. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal dengan beberapa julukan seperti Syekh Abu Alam Al-Jailani di wilayah Maghrib atau Barat dan Abdul Qadir Al-Jailani di wilayah Masyriq atau Timur. Beliau adalah seorang imam sufi dan ahli fikih Hambali dan Syafi'i yang juga dikenal dengan gelar Sultan Aulia, pemimpin para wali. Para pengikutnya memberinya gelar seperti Bazalau Muhyiddin, Kutub Baghdad, dan Tajul Arifin. Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap sebagai pendiri Thariqah Qadiriyah yang menjadi salah satu thariqah sufi terbesar dan paling terkenal di dunia Islam. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah atau 177 Masehi di kota Naif, Gilan, yang terletak di selatan Laut Kaspia dan sekarang menjadi provinsi Mazdaran di Iran. Beliau adalah keturunan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW dari pihak ibu, sedang dari pihak ayah masih keturunan Sayyidina Hasan yang juga cucu Rasulullah SAW. Abdul Qadir dibesarkan dalam keluarga yang terkenal soleh dengan ayahnya yang bernama Abu Soleh Musa yang terkenal akan kehidupannya yang zuhud dan dihormati. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahnya memegang teguh pedoman jihad terhadap diri sendiri dan penyucian diri melalui amal soleh. Namun sang ayah wafat ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil. Sedang kakeknya dari jalur ibu bernama Abdul Somai, juga seorang sufi yang terkenal. Abdul Qadir Jailani rahimahumullah sejak kecil telah menerima pendidikan syariat dan ilmu hikmah dari keluarganya. Pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, di usia 18 tahun, beliau terdorong untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, sehingga beliau berpergian ke kota Baghdad, kota pusat peradaban dan pengetahuan Islam itu, yang saat itu di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah Al-Mustasir Billah. Dikisahkan dalam perjalanan tersebut, sang ibu membekali Abdul Qadir muda dengan 40 dinar yang diwarisi dari ayahnya. Uang tersebut dijahit oleh sang ibu di dalam jubahnya agar aman. Sang ibu juga memberikan pesan agar ia tetap menjaga kejujurannya. Jangan sekali-kali berbohong kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Maka berangkatlah Abdul Qadir muda untuk memulai perjalanan memperdalam ilmu agama. Namun ketika perjalanannya hampir sampai ke daerah Hamadan, tiba-tiba kafilah yang ditumpanginya dihadang oleh segerombolan perampok hingga kocar-kacir. Salah seorang perampok menghampiri Abdul Qadir muda dan bertanya, "Apa yang kau punya?" Tanpa ragu-ragu Abdul Qadir dengan tegas dan jujur menjawab bahwa ia membawa 40 keping uang emas warisan ayahnya. Namun perampok tersebut tidak percaya bahwa seorang anak seperti Abdul Qadir muda bisa memiliki begitu banyak uang, sehingga mereka meninggalkan Abdul Qadir muda begitu saja. Di tempat lain, Abdul Qadir muda kembali dihadang oleh kawanan perampok yang berbeda. Situasinya sama. Abdul Qadir yang selalu diingatkan oleh ibunya untuk tidak berbohong dengan tegas dan jujur menjawab bahwa ia membawa 40 keping uang emas warisan ayahnya. Ketika digeledah, mereka tidak menemukan uang tersebut dan bertanya, "Di mana kamu menyimpan 40 keping uang emasnya?" Abdul Qadir muda menjawab, "Uang tersebut aku simpan di jahitan jubahku ini."
Ketua perampok menyuruh salah satu dari mereka untuk memeriksa kepingan emas di jubah beliau. Dan benar, menemukannya di dalam jahitan jubah. Terheran dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir muda, ketua perampok bertanya kepadanya, "Kenapa kau tidak berbohong saja ketika ada kesempatan untuk itu? Seandainya kamu berbohong, aku tidak akan menemukannya dan aku tidak akan merugikanmu." Syekh Abdul Qadir muda menjawab, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk berkata jujur dalam kondisi apapun." Perampok itu bertanya lagi, "Tetapi di mana ibumu? Aku tidak melihatnya. Sehingga aku yakin dia tidak akan mengetahui meski kamu berbohong." Syekh Abdul Qadir muda pun menjawab, "Betul, ibu tidak melihatku sekarang. Tetapi janjiku untuk selalu jujur dan benar itu telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat penguasa alam, dan Ia senantiasa mengawasi hambanya." Mendengar jawaban itu, kawanan perampok tergugah hatinya. Menyadari apa saja yang mereka lakukan selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mereka pun bertobat. Mereka berpisah, dan Abdul Qadir muda melanjutkan perjalanan ke Baghdad untuk belajar kepada para ulama dan ahlu hikmah. Pada awalnya, Abdul Qadir muda ingin belajar di Madrasah Nizamiyah, yaitu madrasah paling terkemuka di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah yang didirikan oleh Perdana Menteri Kesultanan Sejuk yang bernama Nizam Al-Mulk. Madrasah Nizamiyah merupakan madrasah termasyhur di dunia pada waktu itu, karena pertama kali muncul dalam sejarah pendidikan Islam yang berbentuk lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, di mana pengelolanya dilakukan oleh pemerintahan dan dipimpin langsung oleh Imam Al-Ghazali. Namun, ketika Abdul Qadir muda tiba di Nizamiyah, Imam Ghazali sedang uzlah atau mengembara dan tidak diketahui kapan akan kembali, sehingga beliau mengurungkan niat bersekolah di Nizamiyah dan memilih untuk belajar langsung dengan menghadiri majlis-majlis ulama ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tirakat. Di sela belajarnya, Syekh Abdul Qadir muda sering mendatangi para ulama sufi terkemuka untuk meminta doa dan berkah. Dikisahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah, Abu Said Abdullah bin Abu Hasran berkata, "Ketika saya mulai mencari pengetahuan agama, saya menemani teman saya yang bernama Ibnu Saka, yang merupakan seorang murid di Madrasah Nizamiyah, dan biasanya kami mengunjungi orang-orang soleh. Kami mendengar bahwa di Baghdad ada seorang bernama Syekh Yusuf Al-Hamadani yang dikenal sebagai Al-Ghaus, dan bahwa ia dapat muncul kapan saja dan menghilang kapan saja. Abu Said memutuskan untuk mengunjunginya bersama dengan Ibnu Saka dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih muda. Pada saat itu, Ibnu Saka berkata, "Ketika kita bertemu Syekh Yusuf Al-Hamadani, saya akan menanyakan pertanyaan yang jawabannya tidak akan diketahuinya." Abu Said Abdullah bin Abu Hasran berkata, "Saya juga akan menanyakan pertanyaan kepadanya yang selama ini membuat aku risau dan ingin melihat nasihat apa yang akan beliau berikan." Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Ya Allah, lindungilah aku dari menanyakan pertanyaan kepada seorang walimu seperti Yusuf Al-Hamadani. Saya menemuinya hanya untuk memohon berkah serta hikmahnya, kemudian memasuki majlis Syekh Yusuf Hamadani, kemudian menunggunya hingga 1 jam, dan kemudian beliau menemui kami. Beliau memandang Ibnu Saka dengan marah dan berkata, 'Wahai Ibnu Saka, bagaimana engkau berani menanyakan pertanyaan kepadaku ketika niatmu adalah untuk membingungkanku? Pertanyaanmu adalah ini dan jawabannya adalah ini.' Kemudian beliau berkata kepada Ibnu Saka, 'Aku melihat api kekafiran membakar hatimu.' Kemudian Syekh Yusuf Al-Hamadani memandang saya dan berkata, 'Wahai Abdullah, apa kamu akan menanyakan pertanyaan kepadaku dan menunggu jawabanku? Pertanyaanmu adalah ini dan jawabanmu adalah ini.'
Kemudian beliau memandang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan berkata, "Kemarilah anakku. Aku akan memberkati kamu, wahai Abdul Qadir. Kamu telah memuaskan Allah dan Rasul-Nya. Dengan penghormatanmu yang tepat terhadapku, aku melihatmu di masa depan duduk di tempat tertinggi di Baghdad dan berbicara membimbing orang-orang serta mengatakan kepada mereka bahwa kaki kamu ada di atas leher setiap wali, dan aku melihat setiap wali di masamu, memberimu hak lebih tinggi karena keagungan kedudukan spiritual dan kehormatanmu." Ibnu Hajar Al-Haytami juga menuliskan kemasyhuran Abdul Qadir makin meluas, dan semua hal yang dikatakan oleh Syekh Al-Hamadani tentangnya menjadi kenyataan. Pada suatu saat dia berkata, "Kaki saya di atas leher semua wali atau orang suci. Dia menjadi rujukan dan lampu penerang yang memberi petunjuk kepada setiap orang pada masanya untuk mencapai tujuan mereka." Berbeda dengan Ibnu Saka, dia sangat cerdas dalam pengetahuan tentang hukum Islam. Dia mendahului semua ulama pada masanya. Dia juga suka berdebat dengan para ulama pada masanya dan mengalahkan mereka sampai khalifah memanggilnya menjadi anggota di pengadilan. Namun akhirnya Ibnu Saka jatuh cinta dan menikah dengan putri Raja Bizantium yang beragama Nasrani dan menggadaikan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Sedang Abu Sa'id Abdullah bin Abu Asran berkata, "Saya pergi ke Damaskus dan raja di sana Nuruddin As-Sahid menawarkan ke saya untuk menjadi kepala departemen agama, dan saya menerimanya. Akibatnya, kehidupan duniawi datang kepada saya dari semua arah: rezeki kehidupan, ketenaran uang, dan jabatan tinggi untuk sisa hidup saya. Itulah yang diprediksi oleh Al-Ghaus Yusuf Al-Hamadani untuk saya." Dalam riwayat lain, Syekh Abdul Qadir menceritakan bahwa sekelompok orang di Baghdad yang ahli dalam ilmu fikih mengajaknya ke Bakuba yang saat itu sedang panen untuk meminta makanan. Beliau berkata, "Saya pergi bersama kelompok orang tersebut, dan ketika kami sampai di Bakuba, saya bertemu dengan seorang yang soleh yang dikenal dengan nama Syarif Al-Bakubai. Dia memberi nasihat kepada saya. Orang yang mencari kebenaran dan orang yang soleh tidak perlu meminta bantuan kepada orang lain. Saya dilarang untuk meminta sesuatu dari orang lain. Setelah mendapat nasihat tersebut, saya tidak pernah meminta bantuan apapun dari siapapun. Dalam perjalanan itu, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar ilmu fikih pada Abu Wafa Ali ibnu Ukail, Abu Hasan ibnu Farah, dan Ali Abu Khattab Al-Khalwasani. Dalam bidang adab, beliau belajar kepada Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tabizi, Arifin Abu Afa, dan Yusuf ibnu Ayub Az-Zahid. Syekh Abdul Qadir Jailani belajar ilmu thariqah kepada seorang guru yang mursyid, yaitu Syekh Abdul Khair Hamad bin Muslim. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengunjungi suatu daerah bernama Babul untuk meneruskan mendalami thariqahnya kepada Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Mukhraini, atau juga dikenal dengan Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzuni, sehingga mendapat izin menjadi Syekh Mursyid yang adabiyahnya meniru sang guru yang sudah sempurna dan tidak henti-hentinya terpelihara dalam inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sekitar tahun 490-an Hijriah, beliau berpamitan untuk beruzlah atau menarik diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang guru yaitu Syekh Abu Sa'id Al-Muhsumi memakaikan jubah kesufian atau hirokoh pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau berkata, "Jubah ini diterima Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Ali bin Abi Thalib, kemudian mewariskannya kepada Hasan Basri, dan setelah itu diwariskan hingga kepada saya. Hirokong ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan merupakan mandat dari sang guru kepada muridnya untuk meneruskan dakwah keilmuannya." Syekh Abdul Qadir Jailani menggembara selama 25 tahun, menyeberangi gurun pasir di Irak,
melewati rumput berduri dan tanah yang sulit dilalui. Beliau melakukan pengembaraan ini karena prihatin dengan bobroknya moral dan iman sebagian umat pada masa itu, dan juga untuk mengasah kedalaman spiritualnya. Pada saat itu, dunia Islam sedang mendapat ujian yang sangat berat. Pasukan salib menyerang kota-kota Suriah dan berhasil merebut Antios dan Yerusalem, serta membantai penduduknya. Sultan Turki Balkiaro menyerang Baghdad dengan pasukan besar dengan tujuan memaksa khalifah untuk mencopot menterinya, Ibnu Jahir. Khalifah pun meminta bantuan Sultan Sejuk Muhammad bin Malik Shah untuk menghadapi pasukan Turki. Khalifah hanya menjadi simbol daulah Islam, sedangkan kekuasaan sebenarnya berada pada sultan masing-masing wilayah. Para pejabat banyak yang tidak jujur dan cenderung menindas rakyat, mengeruk kekayaan untuk dirinya, dan golongannya saat itu juga banyak konflik antara kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang beraliran Sunni dan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah. Karena semua hal itu, kekacauan dan pertumpahan darah ada di mana-mana. Semua perebutan kekuasaan dan pengaruh tersebut bermuara pada satu hal, yaitu kotornya hati yang menyebabkan ketamaan terhadap dunia dan merasa paling berhak mengatur orang lain. Dalam perjalanan spiritualnya, Syekh Abdul Qadir Jailani menghindari pertemuan dengan manusia dan hanya mengenakan pakaian sederhana, yaitu jubah dari bulu, tutup kepala dari sobekan kain, berjalan tanpa sandal melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Yang demikian itu karena beliau tidak menemukan sandal. Makanannya buah-buahan yang masih di pohon, sayur yang sudah dibuang, daun-daun rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai, serta minum hanya secukupnya. Ia tidur sangat singkat, hampir selalu terjaga, dan kesederhanaannya dipertahankan sampai usia senja. Untuk membersihkan jiwanya, ia menghindari segala hal yang merugikan dan mengurangi makanan dan minuman. Dalam kisah lain disebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah beberapa hari tanpa makan apapun. Namun tiba-tiba ada seorang yang memberinya sekantong uang dirham. Dengan uang tersebut, Syekh Abdul Qadir membelinya tepung jenang dari kurma dan samin untuk dimakan. Namun ketika sedang menikmati makanannya, tiba-tiba ada selembar kertas yang jatuh di depannya. Tertulis dalam kertas itu, "Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat tentu tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun." Setelah membaca tulisan tersebut, meninggalkan makanannya dan melakukan sholat 2 rakaat menghadap kiblat. Kemudian ia meninggalkan tempat tersebut karena menyadari bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada suatu malam, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba muncul cahaya terang di hadapan beliau, dan kemudian terdengar suara yang mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, telah kuterima ketaatanmu dan segala pengabdianmu dan penghambaanmu. Maka mulai hari ini, kuhalalkan bagimu segala yang haram dan kubebaskan kau dari segala ibadah." Namun Syekh Abdul Qadir malah melempar batu ke arah cahaya tersebut dan menghardik, "Pergilah kau setan, laknatullah." Cahaya itu menghilang dan terdengar suara bertanya, "Dari mana kau mengetahui kalau aku adalah setan?" Syekh Abdul Qadir menjawab bahwa ucapan tersebut pasti dari setan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah pun menjalankan syariat dan meninggalkan yang haram. Setan kemudian mengatakan bahwa keluasan ilmu Syekh telah menyelamatkannya. Tetapi Syekh Abdul Qadir berkata bahwa ia selamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keluasan ilmunya. Syekh Abdul Qadir Jailani pada akhirnya mengakhiri pengasingannya dan kembali ke Babul Az untuk membantu mengajar di Madrasah Syekh Mubarak Al-Muhzumi.
Pada tahun 513 Hijriah, Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Mahsumi wafat, dan berselang 8 tahun yaitu tahun 521 Hijriah, madrasah tersebut diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saat itu berusia 51 tahun. Beberapa tahun kemudian, banyak para pelajar berbondong-bondong untuk belajar di madrasahnya, sehingga sekolah itu tidak cukup untuk menampung mereka semua. Oleh karena itu, rumah dan bangunan di sekitar madrasah ditambahkan untuk menampung para pelajar yang jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Akhirnya, bangunan itu selesai pada tahun 528 Hijriah atau sekitar 1133 Masehi, dan terkenal sebagai Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Madrasah Qadariyah. Di antara muridnya yang bersekolah di madrasah itu adalah Syekh Khuzam, penyusun kitab fikih Al-Mughni yang terkenal, dan Al-Hafidh Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Ilmi Khairul Anam. Selama mengajar di Madrasah Qadariyah, Syekh Abdul Qadir Jailani senantiasa menjaga kesucian dari hadas kecil maupun besar. Dikisahkan oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi yang melayani Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Di madrasah beliau menyaksikan bahwa sang waliullah selalu sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Syekh Abdul Qadir adalah seorang ulama yang memiliki pengetahuan luas dan wawasan yang mendalam di 13 bidang bahasa dan ilmu syariah yang berbeda di sekolahannya. Murid-muridnya mempelajari tafsir, hadis, madhab, pemikiran berbeda pendapat ulama berprinsip Islam dan bahasa. Beliau mengajarkan beberapa bacaan Al-Quran yang berbeda dan memberikan fatwa menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Imam Nawawi pernah berkata tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia adalah seorang guru besar dari kalangan Syafi'i dan Hambali di Baghdad. Abu Abdillah Muhammad dalam kitabnya berkata, ia menunjukkan bahwa beliau tidak terkait pada mazhab apapun. Bahkan dalam masalah fikih, dia memilih dari 2 mazhab menurut keyakinan ilmunya dan ketajaman matanya yang paling cocok untuk agama dan paling cocok untuk keyakinannya. Di samping mengajar di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menulis banyak kitab, diantaranya Tafsir Al-Jailani yang merupakan tafsir Quran, kitab Fathur Rabbani wal Firahmani yang membahas tentang keimanan, keikhlasan, dan sebagainya. Kitab guru yang berisi panduan bersuluk dengan keseimbangan antara 3 pilar kehidupan beragama, di antaranya iman sebagai akidah, Islam yaitu syariat, dan ihsan yaitu akhlak dan tasawuf, serta kitab-kitab lainnya yang berjumlah sekitar 17 kitab. Beliau meninggal pada Sabtu malam setelah maghrib, tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi, pada usia 90 tahun. Dengan warisan keilmuan dan spiritualnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipuji dan dihormati oleh banyak orang hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.